Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, jumpa kembali bersama kami dalam program Mutiara Hati, inspiratif dan sejuk di hati. Malam hari ini adalah peringatan Nuzulul Quran. Bicara soal Nuzulul Quran, pasti kita semua langsung terbayang sebuah tempat yang menjadi pusat perkumpulan manusia, yakni Makkah Al-Mukarramah. Tidak jauh dari kota Makkah, lebih kurang 7 kilo, ada sebuah jabal atau gunung namanya Jabal Nur, Gunung Cahaya. Di atas Gunung Cahaya tersebut ada yang disebut dengan Ghar Hira atau Gua Hira. Setiap peringatan Nuzulul Quran, pasti setiap kita langsung terbayang akan tempat tersebut. Alhamdulillah, atas izin Allah, kami bersama para jamaah sudah pernah sampai ke ketinggian puncak Jabal Nur dan kita masuk ke Gua Hira, sehingga kita bisa membayangkan bagaimana prosesi saat Nabi Muhammad mendapatkan wahyu yang pertama. Nuzulul Quran adalah turunnya wahyu, turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW, yang setelah itu terjadi perubahan besar yang luar biasa. Jadi Nuzulul Quran atau Al-Quran yang datang kepada Nabi Muhammad sebagai jembatan komunikasi antara Allah kepada setiap kita hambanya melalui nabinya. Sehingga peristiwa Nuzulul Quran ini peristiwa yang luar biasa besar dampaknya. Luar biasa juga besar perhatian kita seharusnya. Karena setiap tahun kita memperingati ini. Artinya apa? Kalau 17 Ramadan pernah turun di puncak Jabal Nur tersebut atau di Gua Hira kepada Nabi Muhammad dengan satu kalimat yang pertama, Iqra, dalam surat Al-Alaq tentunya. Iqra ya Muhammad. Saat itu malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Disebutkan dalam banyak kisah atau dalam banyak riwayat dalam wujud yang asli. Ma'an Nabi Qori, kata Nabi Muhammad. Aku tidak bisa membaca. Iqra ya Muhammad, ma'an Nabi Qori. Didekap Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbik, baca dengan nama Tuhanmu. Jadi kalimat tersebut atau ayat tersebut mengajak kepada kita semuanya untuk berpikir membaca dengan kalimat Allah, membaca dengan nama Allah. Jadi bukan cuma sebatas Iqra kita membaca kitab, Iqra kita membaca Al-Quran, tapi baca dengan nama Tuhanmu. Kita diminta membaca semesta alam. Sebagaimana Nabi Muhammad di masa itu melihat kehidupan orang-orang kafir Quraisy yang hidupnya seperti itu, saling membunuh bayi wanita yang baru lahir, kemudian saling berjudi, hobinya mabuk-mabukan. Iqra ya Muhammad, Iqra bismi rabbik, baca dengan nama Tuhanmu. Karena di masa itu Nabi Muhammad mencari, bukan Lata, bukan Uzza, bukan Hubal yang aku cari. Siapa yang mempergilirkan siang dan malam? Siapa yang menjadikan jantung ini berdetak tanpa pernah kita perintah? Siapa yang menghidupkan kita? Siapa? Iqra bismi rabbik. Turun Al-Quran kepada Nabi Muhammad, terjadi perubahan yang luar biasa. Maka kalau setiap tahun kita sudah masuk dalam peringatan Nuzulul Quran, tapi tidak pernah ada perubahan, ini yang harus kita tanya ke dalam hati kita. Jangan-jangan Al-Quran itu tidak pernah nuzul ke hati kita. Al-Quran nuzul kepada Nabi Muhammad, terjadi perubahan besar. Semestinya kita juga dalam setiap peringatan Nuzulul Quran ini terjadi perubahan-perubahan yang ke arah yang lebih baik. Suami menjadi lebih baik lagi karena apa? Ada Al-Quran yang masuk dalam dirinya. Bagaimana menjadi seorang imam yang baik. Seorang istri, bagaimana bersikap sebagai orang istri yang baik. Seorang anak, bagaimana menjadi waladun saleh yang menjadi permata dalam kehidupan keluarga. Iqra bismi rabbik. Maka membaca ayat Iqra tidak cuma sekedar di lisan, tapi kita betul-betul baca dengan nama Tuhan kita. Mengapa kita harus peduli kepada sesama? Iqra bismi rabbik. Mata terbuka di pagi hari, kita lihat matahari, Iqra bismi rabbik. Siapa yang menghangatkan tubuhku ini dengan sinar mataharinya? Iqra bismi rabbik, baca dengan nama Tuhan. Jadi semua yang kita lihat dalam pancaran kehidupan ini harus menjadi jembatan untuk ketemu Allah Subhanahu wa taala. Melihat bunga-bunga yang indah, Iqra bismi rabbik. Siapa yang membuat bunga-bunga itu indah? Iqra bismi rabbik. Allah yang membuat bunga itu menjadi indah. Kita bangun hidup, Iqra bismi rabbik. Siapa yang membuat kita hidup? Allah Al-Hayyu yang Maha menghidupkan. Mudah-mudahan peringatan Nuzulul Quran tahun ini menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
Mudah-mudahan demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya Allah kita jumpa kembali dalam program Mutiara Hati, inspiratif dan sejuk di hati.